Halo semuanya, balik lagi di Meja Kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 152. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, chapter kali ini berjudul Barrier atau penghalang. Di awal chapter kita diperlihatkan mesin pelempar yang dikembangkan dan dibeli oleh Amami dengan uangnya sendiri. Itu membuat para pemain Mariners mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mempelajari cara untuk melawan Tokuchi. Tidak hanya itu, pemain Mariners yang tadinya terpecah belah menjadi satu kembali, dan hasilnya membuat kekuatan tim meningkat dengan pesat, sehingga pada akhirnya mereka bisa imbang dengan Lycons yang sedang memimpin liga. Mesin yang dibeli oleh Takami itu benar-benar memberikan kontribusi yang besar, tidak hanya meningkatkan kepedulian mereka, tapi juga teknik mereka. Takami berkata kalau langkah awal untuk melawan Tokuchi adalah harus menyadari bola dari titik yang paling jauh. Para pemain pun sudah mendekati akhir dari latihan dan mencapai tujuan mereka. Di sana terlihat Brooklyn yang mampu menangkap bola itu dengan sempurna, di mana sebelumnya dia tidak bisa sama sekali. Tidak hanya Brooklyn, tapi semua pemain pun begitu. Mereka menyempurnakan kemampuan itu dalam waktu 2 minggu. Dan sekarang mereka akan memulai berlatih menggunakan pemukul. Di sana terlihat Takami yang sedang mengatur mesin pelempar, di mana dia mengkombinasikan antara kecepatan tinggi putaran tinggi dan kecepatan rendah putaran rendah, dan secara acak akan melempar dengan kombinasi itu setiap 10 detik. Pemain pertama yang mencoba itu adalah Thomas. Mesin pun sudah siap untuk melempar dan lemparannya pun dilesatkan. Setelah bola itu melesat, Thomas langsung mengira kalau itu adalah bola dengan lemparan pelan dan putaran rendah. Saat bola itu mengubah jalur lemparannya, Thomas langsung mengambil sikap dan langsung memukul. Pukulan pertamanya itu langsung berhasil mengenai bola. Semua pemain pun kagum melihat itu. Setelah itu pemain lainnya pun melanjutkan memukul dan mereka juga berhasil. Mereka benar-benar bisa melihat bola itu sekarang. Bahkan pemain yang merasa lemah di hadapan pitcher dengan tempo yang lambat sekarang mempunyai kepercayaan diri untuk memukul itu. Itu semua karena para pemain melihat bola dari jarak terjauhnya dan menerapkan itu. Ketika mereka menggunakan cara itu, mereka mempunyai banyak waktu untuk merespon lemparannya, dan secara tidak langsung itu juga memperkuat ketepatan tempo mereka. Tapi sayang sekali Tokuchi tidak menyerang Mariners dengan cara seperti itu. Setelah itu Takami pun mencoba lemparan mesin itu lagi, tapi kali ini dengan kombinasi kecepatan lambat dan putaran tinggi seperti gaya Tokuchi. Lalu bola pun dilesatkan. Di sana terlihat para pemain Mariners secara berturut-turut gagal memukul lemparan dengan kecepatan pelan dan putaran yang tinggi. Bahkan Amami dan Thomas pun gagal. Mereka semua benar-benar mengalami kesulitan saat bertemu dengan lemparan dengan kecepatan tinggi putaran tinggi atau kecepatan lambat putaran lambat. Itu masih mudah, tapi jika kecepatan lambat putaran tinggi itu sungguh sangat berbeda. Lalu Takami pun menjelaskan dengan berkata, kalian semua gagal itu karena kalian memproses kombinasi lemparan cepat putaran tinggi dan kecepatan lambat putaran lambat sebagai gambar yang statik. Jika timingmu sempurna untuk kecepatan tinggi putaran tinggi dan kecepatan lambat putaran lambat, atau bisa kita katakan itu adalah kombinasi dari lemparan lurus dan change up, kalian akan bisa membayangkan lemparan itu sebagai rangkaian foto. Kombinasi dari lemparan cepat putaran lambat dan lemparan lambat putaran tinggi yang digunakan Tokuchi itu sungguh berbeda. Kau tidak bisa berpikir kalau itu adalah rangkaian foto sehingga kalian tidak bisa menebak lintasan bola itu. Hanya ada satu cara untuk memukul itu, yaitu ketika kalian akan memukul, kalian perlu berpikir kalau lemparan itu sebagai dua garis yang lurus. Para pemain Mariners pun bingung dengan perkataan Takami itu. Lalu Takami melanjutkan perkataannya.
Buat tebakan kemana jalur lemparan itu akan melesat atau langsung pukul lemparan itu ketika datang, dan jangan berpikir tentang apapun. Kebanyakan dari mereka mempunyai gambaran dalam pikirannya adalah sebuah gambaran, yaitu lemparan lurus dan tinggi ketika mereka berada di dalam kotak pemukul. Kenapa itu menjadi lemparan tinggi dan lurus? Tanya Takami kepada Brooklyn. Lalu Brooklyn menjawab, itu karena jika lintasan bola terlihat lebih pelan dari yang pemukul bayangkan, mereka secara mudah akan menurunkan tongkat pukulnya agar mengenai bola itu. Tapi ketika jalur bola itu lebih tinggi dari yang dibayangkan oleh pemukul, itu akan menjadi lebih sulit untuk mengangkat tongkat pemukul agar mengenai bola. Itulah kenapa para pemukul mempunyai gambaran sebuah lemparan lurus tinggi ke arah dalam. Jadi meskipun itu adalah change ball, mereka tetap akan bisa memukul itu dengan mudah. Lalu Takami pun berkata, tapi jika menggunakan cara seperti itu, kau tidak akan pernah bisa memukul lemparan Tokuchi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Thomas. Takami pun menjawab, caranya simpel. Hanya perlu melupakan tentang lemparan lurus tinggi ke arah dalam dan hanya membayangkan tentang lemparan pelan dengan putaran tinggi. Ketika kau merasakan bola itu lambat, bayangkan kalau ada kemungkinan lemparan lambat itu dengan putaran lambat dan lemparan lambat dengan putaran tinggi. Dengan begitu kalian dapat memukul lemparan lambat dengan putaran tinggi, dan bahkan jika itu berubah ke lemparan lambat putaran lambat, kau bisa menyesuaikan tongkat pukulmu untuk memukul itu. Secara mudahnya kalian menyiapkan untuk dua keadaan itu. Dengan menggunakan metode itu, aku bisa memukul home run lemparan Tokuchi. Para pemain Mariners pun kagum dengan Takami dan semangat mereka pun bangkit kembali untuk berlatih. Tapi membuat dua gambaran di kepala tentang lemparan lurus itu tidaklah mudah seperti yang dikatakan. Mereka mencoba untuk merubah feeling mereka yang sudah mendarah daging selama bertahun-tahun. Itu tidaklah mudah. Bahkan pelatih Mariners berkata kalau mereka tidak usah terburu-buru karena Takami sekalipun mempelajari teknik itu sebulan lebih. Lalu setelah 1 minggu pelatihan, tidak ada satu pemain pun yang menguasai teknik itu. Takami pun merasa frustasi dengan semua itu karena dia berharap dari semua All-Star yang ada di Mariners setidaknya ada satu yang bisa menguasai itu. Tapi itu tidaklah mudah. Jika lemparan lambat Tokuchi itu bisa mencapai catcher dalam waktu 0,4 detik, reaksi pemukul itu sekitar 0,1 detik. Sehingga mereka masih punya banyak waktu untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun para pemain harus memikirkan lebih dari satu hal baru selama waktu pengambilan keputusan itu. Lalu Takami berkata kepada pelatih, tapi semua pemain bisa menangkap bola. Pelatih pun menjawab, ya, menangkap dan memukul itu adalah dua hal yang berbeda. Saat menangkap, kau tidak membutuhkan 0,1 detik untuk mengayunkan tongkat. Jika bola lebih tinggi dari yang kau bayangkan, kau tinggal memindahkan posisi sarung tanganmu saja. Yang lebih penting, saat bola itu datang ke arah wajahmu, kau bisa dengan mudah untuk menentukan jenis bola seperti apa itu. Setelah mendengarkan perkataan pelatih itu, Takami pun memikirkan tentang mengayunkan tongkat dan memeriksa bola. Lalu Takami pun mendapatkan sebuah ide yang bagus untuk melawan Tokuchi. Setelah itu para pemain pun dikumpulkan kembali. Para pemain yang sudah berkumpul itu meragukan cara yang disarankan oleh Takami itu untuk bisa melawan Tokuchi. Tapi Takami yakin dengan metode ini latihan yang seharusnya dilakukan selama sebulan lebih akan selesai kurang dari 1 minggu. Setelah itu tiba-tiba Amami menawarkan diri untuk mencoba memukul lemparan itu. Tapi para pemain lain masih meragukan metode itu. Tapi Amami tetap ingin mencobanya. Setelah itu Amami pun bersiap di kotak pemukul. Pemain lainnya pun memperhatikan itu dan masih berpikir kalau cara itu adalah mustahil. Lalu terlihat lemparan dari mesin itu pun dilesatkan. Amami dengan konsentrasi penuh itu ternyata berhasil memukul lemparan itu. Semua pemain pun terkejut karena cara yang dikatakan Takami berhasil untuk memukul bola lambat dengan putaran tinggi. Mereka benar-benar bisa mengalahkan Tokuchi dengan metode rahasia Takami ini. Chapter 152 pun selesai.
Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 152. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.